pembaruan manusia baru. Ya. Jadi di sini ada perbandingan ya. Kita akan melihat perbandingan ciptaan lama dengan ciptaan baru, manusia lama dengan manusia baru. Dari tadi di ayat kita sudah baca ya, ayat 20 berapa tadi? 22 sampai 24 ya. Dan itu saya rasakan bebannya kita di minggu ini ya. Satu pihak kita menanggalkan manusia lama, di satu pihak kita mengenakan manusia baru ya. Saya ingin memberikan gambaran apa sih manusia lama itu. Ya, ini harus kita jelas ya. Nanti supaya tidak salah kaprah ya. Manusia lama adalah hayat alamiah di dalam jiwa kita yang kita peroleh melalui penciptaan kita di dalam Adam. Ya. Manusia lama ini memiliki cara hidup. Ya, kalau bahasa Inggrisnya itu manner of life. Ya, jadi dia memiliki cara hidup atau filosofi hidup. Ya. Setiap orang, ya, baik dia baru dilahirkan, baik dia tua, baik muda. Kalau menurut Alkitab itu hanya ada dua manusia. Manusia lama dan manusia baru. Jadi asal kita tidak percaya Tuhan, asal kita tidak menerima Tuhan, boleh dikatakan kita adalah manusia lama. Kenapa? Karena kita dilahirkan melalui Adam. Tapi tak kala kita percaya Tuhan, tak kala kita beroleh selamat, kita dilahirkan kembali menjadi bagian dari ciptaan baru di dalam Kristus. Jadi ada manusia lama, ada manusia baru. Nah, sekarang timbullah permasalahannya. Nah, ketika manusia lama ini beroleh selamat, ya, dia menerima unsur yang baru, yaitu Allah itu sendiri masuk ke dalam roh dia. Di saat itulah mulai ada pertentangan, ya. Ada cara hidup lama, ada cara hidup baru, ya. Jadi saudari, yang perlu kita masuki minggu ini adalah bagaimana kita bisa mengenakan manusia baru, tentunya melalui diperbaharui setiap hari. Ya. Jadi saudari, tadi sudah saya tunjukkan bahwa ada manusia lama, ada manusia baru. Manusia lama itu memiliki cara hidup, manusia baru juga memiliki cara hidup. Ya. Nah, ini yang sering bolak-balik pertentangan. Ya. Satu pihak ingin berbuat baik atau satu pihak ingin mengekspresikan Allah, tetapi di pihak lain ada daging kita, ada manusia lama kita, ada hayat jiwa kita yang lama menarik kita ke dalam dosa. Ya, saudari, nah ada ciptaan baru, ada manusia baru, ada pikiran yang baru. Ya, kalau manusia lama ada ciptaan lama, ada manusia lama, ada pikiran yang sia-sia. Nah, kalau ditarik ya, sebenarnya manusia itu yang paling besar dari bagian jiwa dia adalah pikirannya. Jadi kita bisa mengatakan orang ini diperbarui apa enggak, itu sebenarnya ternyatakan melalui pikiran dia. Nah, pikiran dia inilah nanti yang terekspresi melalui cara hidup dia. Ya. Jadi Alkitab ini sangat bagus sekali ya. Dia mengatakan bahwa manusia lama itu ya memiliki cara hidup yang lama, terutama ciri-cirinya adalah pikirannya yang sia-sia. Ya. Pikiran kita itu kalau kita tidak di dalam Tuhan ya, pikiran kita tuh banyak yang sia-sia. Bukan hanya pikiran negatif, ya, pikiran yang baik-baik juga bisa sia-sia. Tetapi manusia itu sering-sering didominasi oleh pikiran yang sia-sia. Ya, pikiran tentunya pikiran yang negatif. Nah, karena itu Tuhan mengatakan kita perlu diperbarui di dalam roh pikiran. Ya, tapi terjemahan LAI mengatakan roh dan pikiran. Tetapi kalau terjemahan yang benar sebenarnya adalah roh pikiran. Ini ada perbedaan di sana sebenarnya. Kenapa sampai kita mengatakan roh pikiran? Kenapa? Karena roh itu, roh Allah, itu masuk ke dalam roh kita, itu nanti diperbarui, menyebar, meluas, masuk ke dalam pikiran kita. Makanya dikatakan diperbarui dalam roh pikiran. Ya, jadi kalau kita sudah berusaha selamat, sudah menerima Tuhan, tapi pikirannya tidak diperbarui, ya
ini agak sulit mengubah cara hidup kita. Nah, jadi ada satu hal yang paling mendasar, kalau kita mau hidup kita berubah, cara hidup kita berubah, pikirannya berubah. Nah, ini poinnya. Jadi kalau mau cara hidupnya berubah, kalau mau mengekspresikan Allah, pikirannya harus diubah. Nah, bagaimana cara mengubahnya? Tadi dikatakan Tuhan memberikan kita minimal 4 persediaan. Ya, ada 4 stok atau persediaan yang Tuhan berikan kepada kita supaya kita bisa diperbarui di dalam roh pikiran kita. Yang pertama dari apa? Salib. Ya, salib atau kematian Yesus. Ya. Terus yang kedua apa? Roh itu. Suplai limpah lengkap dari roh itu, yaitu Roh Kudus, bisa membarui pikiran kita. Terus yang ketiga apa? Kita memiliki roh insani. Ya, roh Tuhan menciptakan kita, ya, memiliki roh insani di dalam roh kita supaya apa? Cocok dengan roh Allah ini. Bisa menerima unsur Allah, ya, sehingga bisa menyebar ke pikiran kita. Nah, yang keempat apa? Firman Tuhan. Jadi 4 hal ini Tuhan berikan kepada kita supaya kita bisa diperbarui dari sehari ke sehari. Nah, bagaimana pengalamannya? Ya, misalnya ya, mengenai kalau firman Tuhan mungkin kita sudah sangat paham ya, bisa memperbarui pikiran kita ya. Roh itu atau Roh Kudus ya tentu bisa memperbarui pikiran kita. Bagaimana dengan salib Tuhan? Ya, sama juga saya rasa kita sudah cukup jelas ya bahwa kita bisa menyangkal diri kita, menyangkal kehidupan manusia lama kita, tentunya kita harus satu dengan salib Tuhan. Terus yang keempat itu adalah roh insani ini. Ini saya rasa yang sering-sering kita lupakan. Ya, karena apa? Karena padahal ini kuncinya. Jadi kalau kita ingin memikirkan hal-hal di atas, mencari hal-hal di atas, paling penting adalah berpaling ke dalam roh insani kita ini. Nah, berpaling ke dalam roh insani kita, inilah cara memikirkan hal-hal di atas. Ya. Ini yang sering kita lupain. Kalau firman Tuhan, saya rasa udah banyak orang ya. Roh Kudus, orang juga sangat paham ya. Salib Tuhan juga sangat paham. Tetapi berpaling ke dalam roh ya, supaya di dalam roh kita ini kita bisa menerima Kristus, menerima unsur Kristus, ini sering kita abaikan. Nah, padahal pikiran kita itu hanya bisa diubah melalui roh kita yang dipenuhi oleh roh itu menyebar ke dalam pikiran kita. Maka Tuhan mengatakan diperbarui dari sehari ke sehari. Paulus mengatakan dalam 2 Korintus pasal 4 ayat 16, sekalipun manusia alamiah kami, lahiriah kami semakin merosot, ya, ini berarti kan berhubungan dengan salib Tuhan, tetapi manusia batinnya kami, yaitu tentunya roh kita, ya, yang ada hayat Allah di sana, ini diperbarui dari sehari ke sehari. Nah, inilah perlunya berpaling kepada roh kita. Kalau minggu lalu kita akan mengatakan pikirkanlah hal-hal yang di atas, ya, carilah hal-hal yang di atas. Tetapi caranya bagaimana? Berpaling ke dalam roh kita, beralih dari jiwa kita ke dalam roh kita. Jadi sebenarnya dalam menanggalkan manusia lama ini, caranya sebenarnya adalah pikiran kita yang sia-sia, ya, pikiran kita yang negatif, itu kita alihkan ke dalam roh kita. Jadi roh kita taruh, ya, pikiran kita taruh ke dalam roh kita. Nah, dengan cara demikianlah kita mencari hal-hal di atas. Dengan cara demikianlah kita memikirkan hal-hal yang di atas, ya. Jadi saudari, pembaruan pikiran ini harus dari hari ke sehari. Selama kita di muka bumi ini, ya, selama kita belum terangkat, selama itulah pikiran kita perlu diperbarui. Banyak hal, ya. Nah, jadi cara sebenarnya melihat orang bertumbuh atau diperbarui itu paling dominan, itu kita bisa lihat dari pikiran dia, dari cara pandang dia terhadap hidup ini, ya. Terus tujuan hidupnya apa, ya, itu ternyata melalui pola pikirnya, ternyata melalui cara berpikirnya. Jadi saudari, kalau kita mau diubah, tadi saya katakan lagi ya, kita harus berpaling ke dalam roh kita, menaruh pikiran kita yang sia-sia,
pikiran kita yang negatif diletakkan di atas roh kita. Jadi dari roh kita ini akan menyebar ke dalam pikiran kita, menyebar kepada emosi kita, menyebar kepada tekad kita, sehingga manusia batinnya kita ini diperbarui dari hari ke hari. Inilah keperluan kita, ya. Misalnya ya, ini saya bahas coba dalam pengalaman mengenai kecanduan. Kecanduan apapun itu dimulai dari pikiran. Ya. Jadi kalau setiap hari ya dia dijejali benar ya, diisi pikirannya, dimasuki oleh satu perkara sampai dia kecanduan, akhirnya ujung-ujungnya apa? Pikirannya itu jadi dikuasai. Nah, ini yang berbahaya. Bahkan emosinya, keputusannya bukan dikendalikan oleh roh, tetapi dikendalikan oleh pikiran yang sia-sia ini. Ya. Nah, hari ini kita sebagai orang Kristen tidak boleh kecanduan. Ya. Kecanduan apapun tidak boleh. Ya. Kecanduan menunjukkan berarti pikiran kita sia-sia. Ya. Apapun tidak boleh membuat kita candu. Ya. Jadi kenapa kita bisa candu sedemikian? Karena kita setiap hari diisi oleh hal-hal itu. Ya. Sekarang ini apa? Usum, kalau perempuan lagi ngetren atau lagi viral, itu sebenarnya berhubungan dengan candu. Ada yang viral apa? Drama Korea, ya loh. Tiap hari nonton itu terus. Bayangkan saja kita nonton film itu terus. Akhirnya apa? Apa yang ada di dalam film itu akan mengubah pikirannya. Bahkan seolah-olah menurut dia, yang di film itu adalah seseorang yang real. Sehingga apa? Setiap hari dia mengambil keputusan, memandang orang, berbicara dengan orang, itu didasari oleh drama itu. Akhirnya ujung-ujungnya hidupnya penuh drama. Nah, itulah namanya pikiran kita itu bisa dikendalikan oleh apa yang dimasuki dalam pikiran kita. Hidup kita dikendalikan pikiran yang dimasuki dalam kita. Nah, karena itu anak-anak remaja, ya walaupun kalian masih muda ya, belajarlah menata pikiran. Jadi kalau kamu merasa ya nuranimu tidak enak, ini kayaknya mengendalikan saya harus kurangi. Ya, kita kurangi. Jadi jangan diteruskan, jangan kebablasan. Nah, hari ini yang berbahaya adalah itu. Sudah tahu nggak benar, sudah tahu kecanduan, akhirnya apa? Malah perkara itu yang mengendalikan, bukan Tuhan yang mengendalikan. Inilah dalam pengalaman bagaimana pikiran sia-sia itu, manusia lama itu bisa mengendalikan kita. Bukannya kita menanggalkan manusia lama, malah manusia lama kita itu kita beri makan melalui apa? Melalui pikiran. Jadi manusia baru juga diberi makan harus melalui pikiran. Pikiran apa? Pikiran yang perbarui yang diletakkan di atas roh. Amen. Nah, ini loh. Jadi saudari, semoga melalui perkara ini kita udah tahu caranya. Kalau saya mau diperbarui, berarti pikiran saya perlu diberi makanan firman Tuhan. Amen. Nah, firman Tuhan ini dilekatkan dengan roh itu. Baru dalam pengalaman kita bisa menggunakan salib itu. Ya. Memang ini tidak mudah ya. Tetapi kalau kita tidak lakukan, kita tidak akan bisa melihat apa itu manusia baru. Amen. Kita tidak bisa melepaskan kebudayaan kita. Amen. Nah, ini yang berbahaya. Jadi manusia lamanya makin lama malah berkembang. Bukan manusia baru yang bertumbuh, tapi manusia lama yang berkembang. Jadi saudari, inilah keperluan kita hari ini. Jadi pembaruan manusia baru adalah boleh dikatakan pembaruan pikiran kita. Ya, setiap hari pikiran kita diperbarui. Terima kasih Tuhan. Amen. Kami bersyukur kepadamu. Amen. Tuhan, kami sudah melihat perkara ini Tuhan. Amen. Bahwa kami perlu beralih ke dalam roh kami. Amen. Oh, beralih ke dalam roh pikiran kami. Ya. Supaya kami bisa diperbarui setiap Amen. hari. Amen. Tuhan, dapatkan kami ya Tuhan. Ya. Oh, kami terus mau berlatih. Amen. Oh, pembaruan manusia baru. Amen. Terima kasih Tuhan. Ya. Amin. Terima kasih Tuhan. Amen. Pimpin latihan kami. Amin. Dapatkan pikiran kami Oh. senantiasa diperbarui Amin. melalui firman. Amen. Sehingga kami, oh Tuhan, bisa
Oh, dengan tekun Ya. datang kepada firman-Mu. Amin. Doa bacakan firman-Mu. Ya Tuhan. Supaya kami bisa menarik pikiran kami di atas roh. Amin. Sehingga Tuhan Kau terus memperbarui kami. Amin. Hari demi hari. Ya. Tuhan pimpin latihan kami. Amin. Terima kasih Tuhan. Amin. Ya Tuhan, terima kasih Tuhan. Amin. Oh, kami mau menanggalkan manusia lama kami. Amin. Kami mau mengenakan manusia baru. Ya. Oh, Tuhan Yesus, terus perbarui diri kami Tuhan. Amin. Supaya kami dengan roh Ya. bisa semakin menikmati dirimu Tuhan. Amin. Diisi oleh dirimu Tuhan Yesus. Oh, kami cinta padamu. Amin. Terima kasih Tuhan. Amin.